Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian penting dari kitab Keluaran yang menceritakan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan menyatakan maksudnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam perikop ini kita melihat Allah yang bukan hanya kudus dan mulia, tetapi juga Allah yang memperhatikan dan mendengar penderitaan umatnya. Tema ini sangat relevan bagi kita hari ini. Di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan dan tantangan, mari kita lihat bagaimana Allah yang sama masih bekerja di tengah kita, dan bagaimana kita dapat merespon panggilannya. Dalam ayat 7, Allah berkata kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka." Ayat ini mengungkapkan betapa Allah tidak pernah mengabaikan umatnya. Dia bukanlah Allah yang jauh dan tidak peduli, melainkan Allah yang sangat dekat, yang melihat setiap air mata, mendengar setiap seruan, dan mengetahui setiap penderitaan. Di dunia kita saat ini, banyak dari kita mungkin merasa sendirian dalam penderitaan. Mungkin kita berjuang melawan penyakit, kesulitan ekonomi, atau tekanan mental. Kita bisa merasa bahwa Allah tidak peduli atau tidak mendengar. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu memperhatikan dan mendengar kita. Dalam setiap kesulitan, Allah hadir bersama kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk tetap bersandar kepadanya dengan keyakinan bahwa Allah memahami dan peduli terhadap setiap aspek kehidupan kita. Pada ayat yang ke-8, tidak hanya memperhatikan dan mendengar, Allah juga bertindak. Dia berkata, "Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Allah tidak tinggal diam ketika umatnya menderita. Allah bertindak untuk membebaskan mereka dan membawa mereka kepada kehidupan yang penuh dengan berkat. Dalam hidup kita seringkali menghadapi situasi yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Mungkin kita merasa terjebak dalam permasalahan yang tak kunjung selesai. Namun, kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak untuk membebaskan. Sama seperti Dia membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, Allah juga siap membebaskan kita dari segala bentuk belenggu, baik itu dosa, ketakutan, kecemasan, atau masalah lainnya. Tugas kita adalah mempercayakan hidup kita kepadanya dan mengikuti jalan
dibahagiakan. Pada ayat yang ke-6, Musa merespon dengan menutupi wajahnya karena dia takut memandang Allah. Ini adalah simbol dari rasa hormat dan pengakuan akan kekudusan Allah. Sebagai umat Allah, kita juga dipanggil untuk merespon kehadiran dan tindakannya dalam hidup kita dengan rasa hormat, ketaatan, dan iman. Bagaimana kita merespon Allah yang memperhatikan dan mendengar? Apakah kita bersedia mempercayakan hidup kita kepadanya? Apakah kita siap mengikutinya meskipun jalan yang mungkin sulit dipahami? Respon kita terhadap kasih dan kepedulian Allah seharusnya bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Mari kita menjadi perpanjangan tangan Allah di dunia ini dengan mendengarkan dan memperhatikan penderitaan orang lain di sekitar kita. Mari kita menjadi agen kasih dan keadilannya, membantu mereka yang menderita dan membutuhkan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan dan mendengar. Dia bukan hanya mendengar dari jauh, tetapi juga bertindak untuk membebaskan kita dari segala penderitaan dan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan berkat. Marilah kita merespon kasih-Nya dengan iman yang kokoh, ketaatan yang tulus, dan tindakan nyata yang mencerminkan kasih-Nya kepada orang lain. Allah yang memperhatikan dan mendengar kita, mengundang kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hari-hari yang indah dan penuh sukacita bersama keluarga. Cinta kasih dan berkat serta kuat kuasa Allah selalu menyertai warga Jemaat Efrata Kobowai dan seluruh jemaat GPIB serta seluruh simpatisan dalam setiap karya layan dan usaha sekarang hingga sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu sejenak.